Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul. Ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Hari ini saya berjalan cukup jauh dari Pekanbaru, lintas provinsi, akhirnya sampai juga ke Sumatera Barat, ke Padang. Tepatnya ini sebenarnya berada di Desa Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, ini bela-belain, sempat-sempatkan karena dari kemarin janji-janji terus, waktu kami belum pernah klop. Saya ketemu dengan junior saya, tapi junior angkatannya di Arsitektur Universitas Bung Hatta Padang. Tetapi kalau ilmunya, titelnya sekarang udah jauh di atas saya gitu. Nah, ini kita sapa saja salah satu alumni dari Arsitektur Universitas Bung Hatta Padang, Adinda Yeni Haryani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Wah, lain kalau anak teknik itu biasa cara jawabnya itu beda kan. Kalau yang lain mungkin slow gitu kan. Nah, ini anak teknik ini beda. Teknik ya? Ya. Iya. Saya kurang pas kalau beribu-ibu kan Ya, gitu kan. betul. Jadi izin saja Yen karena dari dulu kita Betul. kenal memang udah Yen kan gitu ya. Betul. Nah, jadi kepikir selesai S1 arsitektur tahun Oh, sebetulnya 89 ya? 89. 89. S2 Tahun 94 keluarnya di UGM. di UGM. Oh, Ya, S2 MPKD. Ian ambil UGM, arsitektur. MPKD, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota. Oh, gitu. Kayak semacam urban planning gitu kali ya. Planologi. Terus Iya. S3 baru Di ilmu selesai lingkungan. ilmu lingkungan di Universitas Negeri Padang. Oh, Iya. berarti sekarang sudah dengan Ibu Doktor kita ini. Makanya keseharian kalau kita ikuti kegiatan Bu Haryani ini yang di TV Padang. Ian aja lah kali tapi. Iya ya. Yang jadi juri sayembara, juri perencanaan perancangan lingkungan, kemudian menjadi beberapa narasumber di acara-acara kampus, mungkin organisasi, jadi full banget. Tetapi satu hal ya, ini yang menarik sebenarnya, saya tidak dalam posisi ingin menggali keseharian yang terkait dengan keilmuan, ya, atau profesi sebagai dosen Universitas Bung Hatta juga. Sekarang dosen Universitas Bung Hatta, jarang-jarang kayaknya dosen, pemerhati, analis gitu ya. Kemudian juga sering tampil di berbagai acara. Tapi ini gimana ceritanya sampai di pondok mengaji ini, apa kejadiannya nih? Nah, tapi pertanyaannya gini. Ian kan bukan orang sini. Bukan. Kok bisa sampai ke Ketaping nih tahun berapa pertama? Iya. 2018. Ah, 2018. bisa cerita nggak, En? Iya. Kira-kira kok bisa? 2018 ini belum kayak gini kan? Betul. Belum ada apapun. Belum ada Di apapun. sini Kosong. mungkin kosong kan? Kosong. 200 meter di sini kosong semua ini. Wisata belum Belum ada. Belum Semua. Saya juga pernah ke Fasilitas sini belum yang pertama ke sini kan 2019. Iya. Itu kan masih belum ada, hanya ada. satu petak kecil ini aja waktu itu gitu ya. Iya. Nah, ceritain yang gimana nih Iya. sampai dan kok sampai pondok mengaji di daerah yang kosong di pinggir pantai di Palembang. Ini iya. ceritanya gimana tuh? Oke, baik. Terima kasih ini Kakak sama Iya. Uni ya, udah jauh-jauh datang dari Iya. Riau ya. Datang jauh-jauh ke sini mengunjungi kami, itu luar biasa sekali. Sebetulnya sebelum ini kan anak kakak juga datang ke sini kan gitu. Itu bagi saya luar biasa, dari jauh, dari luar kota, dari luar provinsi malah bahkan jauh-jauh datang kemari. Jadi terima kasih sekali lagi kakak dan keluarga atas kunjungannya ke Pondok Mengaji. Jadi mungkin kalau diceritakan mungkin panjang nih kak, mungkin nggak cukup satu hari ini kita cerita. Inti-inti atau hal-hal poinnya. Okay. Jadi gini, pada tahun 2018 saya waktu itu kan sedang sekolah, sedang ngambil S3 kakak. S3. S3. Kemudian kan sedang nyusun disertasi nih ceritanya. Jadi kalau nyusun disertasi itu kayaknya nggak main-main kak gitu kan. Oke. Ini kepala ini sudah rasa mau pecah gitu kan. Ilmu lingkungan ya. Ilmu lingkungan. Okay. Kemudian saya itu kalau sedang fokus meneliti itu saya nggak bisa rame-rame. Saya carilah tempat. Di mana ya yang asiknya tempat? Ya. Pergi kemana kemari. Akhirnya ketemulah saya ke sini. Ketemulah lokasi ini. Ketemu lokasi. Sebetulnya di sebelah. Okay. Di sebelah saya. Kebetulan sebelah itu sudah ada juga dia. Yang sebelah ini ada ayunan gitu kan, ada beberapa pondok gitu.
duduklah saya di sana sekali, 2 kali, ya kan. Saya lihat ada anak-anak bermain nih, ada anak bukan bermain, jalan dari satu tempat ke tempat. Saya perhatikan gitu kan, sehari saya lihat dia jalan, 2 hari lihat, 3 jalan. Saya tanya lagi, mau kemana? Ngaji di mana? Karena dia kan bawa Al-Quran, bawa Iqra gitu kan. Ke sana Bunda gitu kan. Boleh Bunda ikut, boleh. Ikutlah saya. Ikuti anak-anak tadi. Ikuti anak-anak sampailah di bawah pohon yang tadi yang saya pohon sampaikan, tadi ya? Yang ada tunggulnya, tinggal tunggulnya tadi. Anak-anak mengaji, ada guru mengajinya, ustazah. Kemudian di bawah pohon itulah dia mengaji di selembar tikar, maaf sudah robek. Iya. Gitu. Berapa orang waktu itu? Ya mungkin sekitar 15 orang. Pada 15 orang. 15 orang. Oke. Dan yang anunya lagi, yang apa? Selain mereka mengaji, guru mengaji itu berjualan gorengan di samping itu. Jadi sambil lah ya, sambil jualan gorengan, mungkin ada 1-2 orang datang, tapi dia ngajar anak mengaji. Oke. Gitu. Nah, saya situ saya ya pasti tersentuh, gimana ya? Saya prihatin saya. Kenapa gitu? Masa sebegini prihatinkah betul kita nggak bisa memfasilitasi mereka? Iya. Apalagi di Sumatera Barat, Minangkabau yang kita sebut Islaminya 100% kan gitu. Adat kita bersandi syarak, syarak bersandi kita bulah. Tapi kok di daerah ini, apalagi di Tapakis, di Ketaping yang dekat lagi dengan makam Syekh Burhanuddin namanya, kok masih ada yang seperti ini? Mungkin itu yang menggugah awalnya ya. Betul. Terus apa yang Lian lakukan? Dan saya tanya, Ati, saya manggilnya Ati. Ati, izin, bolehkah saya mendirikan pondok? Benar-benar pondok loh, jangan pondoknya dalam arti pondok. Benar-benar pondok. Boleh. Di mana Ati? Di sini. Oh, jadi itulah. Di belakang kita ini. Oke. Tapi kecil dulu. 4 kali 4 meter. Di daerah belakang ini ya? Iya, ini separuh ini adalah bukti saksi bisu pertama saya mendirikan ini. 4 kali 4 karena satu ukuran kayu kan 4 meter. Jadi saya satu batang kayu lah. Satu batang kayu. Oke. Jadi saya bangunkan, boleh katanya. Kemudian saya bangunkan. Begitu oke, besoknya saya beli bahan. Saya ada tukang, ada katanya gitu kan. Nggak sampai seminggu lah. Iyalah ya. Kemudian saya dirikanlah pondok ini. Nah, itulah cerita awalnya. Itulah cikal bakalnya. Iya. Dan waktu itu masyarakat lingkungan gimana ya? Kebetulan yang punya ini adalah keluarga besar, Mak Zuraida namanya. Yang punya tanah ini. Yang punya tanah ini. Ini sebetulnya tanah keluarga mereka nih, sampai ke sana tanah mereka. Oh gitu, terus? Gitu. Jadi mereka dengan legowo, gitu. silahkan bangun. Bahkan pada tahun 2020 kemarin, dihibahkanlah tanah untuk dibikinkan masjid seluas 400 meter persegi. Di tempat ini? Di belakang ini. Oh, di daerah sini ya? Ini, berarti masih tanah ini ya? Tanah beliau. Oke. Bayangkan begitu responnya mereka, bahagia mereka loh, kenapa tidak? Gitu kan? Dan sekarang sudah berapa orang kira-kira lebih kurang 60. Itu pun sudah keluar masuk ya. Iya, 60 orang. Iya, berarti yang udah selesai. Yang kelas 6 SD, mereka umumnya sudah. mungkin SMP ini masuk lagi. Oh iya. Jadi sekarang itu sekitar 60 orang yang aktif. Itu baik yang belum sekolah, TK sampai dengan SD. Nah, sahabat Ikhwanul, saya barangkali ini agak lebih detail lagi, Yan. Iya. Itu dulu bangun 4 kali 4 langsung beli bahan gini-gini. Boleh tahu itu anggaran dana? Saya ini kan ya gini-gini kan di Facebook ada juga aktif lah sedikit-sedikit gitu kakak ya kan, kita juga berteman gitu ya. Enggak, tapi yang awal dulu. Ya, pribadi. Saya bismillah aja. Bismillah pribadi. Ya. Terus berjalan waktu. Sekarang bagaimana nih? Pembiayaan ini bagaimana? Dengan 60 orang ini mereka bayar atau malah dapat untung Ian di sini atau bagaimana nih? Lo harus nanyanya kan gitu. Baik, harus nanyanya gitu kan? Iya, betul. Nah, itu dia. Jadi setelah ini dibangun, anak-anak pun biasanya sebelum dibangun bayarnya 5.000 per orang. Itu bagi yang mampu, kakak. Oh iya, oke. Kebanyakan di sini orang tua adalah nelayan dan tidak bekerja, kak. Oke. Jadi 5.000. Nah sampai sekarang
baru tahun ini 2023 dinaikkan menjadi 10.000 per orang. Itu pun bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Kalau tidak tak ada masalah. Iya, yang penting mereka ngaji di mau sini. ngaji di sini. Ya, karena nggak ada dekat-dekat sini mereka ini. Jadi gitu kan? kayak sekarang itulah barangkali menghubungi kawan Ya, atau iya siapa yang mau donatur yang gitu kan, siapa yang gitu mau ya. diupload terus di Facebook gitu Iya. kan, di media Facebook, siapa yang mau berkan hubungi Dan saya. kawan-kawan gitu. kayaknya positif ya. Cukup baik lah, karena ini kan bagaimanapun untuk akhirat ya Kak ya. Nah Tabungan sekarang akhirat. kalau saya pemerintah daerah gimana? Alhamdulillah saya jalan aja terus sendiri Kak gitu ya kan. Wah, Saya jalan ini sendiri aja terus jawabnya gitu. enak bener ya. Iya, iya. Jadi jawabnya sekali. Yang penting ini jalan saja. Iya, Walaupun nggak menjawab pertanyaan saya tadi. Tapi mudah-mudahan pemerintah daerah dengarlah ya gitu ya. Baik, jadi sahabat Ikhwanul, Yeni Bu Haryani ini mengembangkan pondok mengaji mulai dari tempat yang sangat kecil. Saya saksi karena 2019 saya pernah ke sini, ini belum ada apa-apa. Kemudian beliau mencoba sendiri, lalu mungkin karena beliau di Facebooknya Haryani itu ada Instagram, itu cukup aktif. Setiap hari meliput kegiatan-kegiatan pondok mengaji. Akhirnya alhamdulillah teman-teman mungkin ada yang nanya, mungkin kami kalau mau bantu bagaimana. Akhirnya sekarang alhamdulillah walaupun ini jauh dari sempurna, jauh dari yang masih kita inginkan, tetapi alhamdulillah sudah sangat ya. Iya. Dan ini terbuka untuk orang mau numpang sholat, kalau mau berkunjung silakan Iya. di sini ya. Jadi tahun 2020 Kakak, saya kembangkanlah dari sekedar dia hanya sebagai pondok mengaji di sekitar sini, bagaimana supaya ekonomi masyarakatnya hidup. Iya, sekarang udah rame, Jadi malah sekarang sudah, rame kan? Iya. Ini hari Minggu kebetulan tidak ngaji kita anak-anak. Nah ini rame. Lihat Bapak Ibu bisa Oh lihat berarti di sini. kalau hari-harian orang anak-anak ngaji terus di Ngaji. sini? Oh gitu. Ngajinya saat Senin sampai Sabtu Kak. Senin sampai Iya. Sabtu. Hari Minggu libur. Minggu libur. Bisa Iya. dilihat ini Pak. Nah ini sekarang kan rame udah, sekali. waktu kami kesini kan belum ada nih semua di belum pondok-pondok. ada. Jadi bagaimana kita mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar Iya, dengan iya. keberadaan ini. Sehingga Oke. saya bikinlah namanya objek wisata religi Pondok Mengaji Az-Zikri. Oke. Gitu. Luar biasa, Masya Allah. kira-kira. Alhamdulillah. Saya sekarang udah sendiri banyak ini. juga, merasa bagaimana karena ini sesuatu yang luar biasa. Jarang sekali orang yang barangkali punya pendidikan tinggi, ya punya status sosial yang ya katakanlah yang lumayan gitu ya. Tapi masih mau memikirkan ini tanpa ada embel-embel yang lain kan gitu ya. Insya Allah Nah, ada. jadi Iya. sahabat Ikhwanul, ini kondisi sekarang sudah lumayan. Sudah 60 orang anak di sekitaran ini yang mengaji setiap hari di sini kecuali Minggu. Tetapi walau bagaimanapun tentu masih butuh sarana prasarana penunjang atau mungkin ada semacam musola, apalagi yang punya tanah udah menghibahkan tanahnya. Rencana ke depan atau keinginan ke depan atau yang sudah Yen lakukan apa nih Yen? Ya, oke Kakak, terima kasih. Jadi yang fasilitas yang dari dulunya tidak ada Kakak Ya, kemudian saya bangunkan pondok 4x4. ini ya, oke, yang di kemudian awal ya. Ya, yang awal tadi 4x4, sekarang sudah dikembangkan menjadi 4x12 meter. Oh, sekarang udah 4x12. 4x12 meter ini. Oke. Kemudian dilengkapi dengan koridor-koridor Iya, ini, dilengkapi dengan tempat wudhu dan toilet laki-laki perempuan di Oh, sana. itu ya? Di Itu sana di ya? ujung sana. Oke. Nah, itu kita juga itu dengan tandon airnya. Dan itu swadaya lah ya. Saya dengan kawan-kawan Oh iya, mengumpulkan oke, kan gitu, oke. donatur semuanya. Ini semua. Kemudian jalur evakuasi Kakak. Karena maaf Kakak, di jalan sini- ke sini ya. ya, karena di sini adalah kawasan zona merah, rentan Iya, terhadap tsunami. Iya, tsunami Nah, termasuk. kebetulan karena kita tahu betul ini adalah kawasan zona merah, rentan Iya. tsunami, kita bikinkan jalur evakuasi. Itu bukan pemerintah daerah. Tidak. Jadi kebetulan alhamdulillah saya mendapat hibah. Saya bikin proposal, dapat ajukan ke Menristek Dikti, dapatlah hibah. Wah, berarti ini udah sampai ke sana nih ya? Udah sampai bahkan Terus Menristek bahkan, Dikti. ke Menristek Dikti. Nah, itu. Nah, saya menang, kemudian saya bangunlah beberapa koridor ini ya kan, dan menambah-nambah fasilitas inilah segala Iya, macamnya iya, iya. gitu kan. Nah, pelatihan-pelatihan ibu-ibu di sini juga. Nah, ke depan Pelatihan apa tuh?
pelatihan bagaimana Sabta Pesona kepada ini kan sudah menjadi ibu-ibu objek ini ya? wisata. Oke. Sabta Pesona kita berikan Nah, itu edukasi. memang kadang kan gini ya. Masalah wisata ini kadang orang sering kecewa kan Yes. gara-gara itu tadi. Iya. Nah, sekarang berarti Yen ikut kepada ibu-ibu pelaku wisata di Betul, sini, betul. memberikan arahan bagaimana Betul. melayani, Iya. bagaimana orang jangan Sabta kecewa, Pesona. permainan harga dan lain-lain. Betul. Berarti sampai ke situ. Sampai ke sana, Luar Kakak. biasa. Berarti Jadi ini kita sekarang lakukan- udah bukan hanya anak mengaji nih ya, tapi sarana prasarana Alhamdulillah, wisata, Kakak. Nggak tahu bina manusianya juga. mengalir gitu. gitu aja, Kakak. Jadi memang kita binalah beberapa 10 ibu-ibu yang punya warung di sini, kita kumpulkan di sini, kita berikanlah penyuluhan, kemudian bagaimana Sabta Pesona, bagaimana melayani pengunjung. Itu satu. Sisi lain, pengunjung di sini kan dari berbagai daerah, Kakak, termasuk Kakak sendiri kan, tidak mengenal lingkungan sini kan. Benar. Kalau Tidak kita tahu lihat bahwa kan ya, zona merah kan. ada BM, ada Nah, gitu. Jadi termasuk bencana juga. Betul, karena basic saya kan memang bencana sebetulnya, Oke, tata ruang plan lu bencana. Iya. Jadi bagaimana mengedukasi para pengunjung Seandainya nauzubillah terjadi tsunami, ini kita sudah kasih jalur evakuasi. berarti Lari mereka cari ke tempat sudah menjelaskan Ya. nanti kalau terjadi gini Betul. kita nggak ingin sih, tapi Ya. kalau arahnya gitu ya. Ya. Luar biasa. Jadi semuanya kita fasilitasi, jadi pengunjung maupun pemilik warung-warung di sini. Oke. Nah, itulah upaya kita. Nah, sahabat Ikhwanul, ini ada satu lagi pertanyaan nih. Yen, kalau saya lihat kemarin Pak Andrinov Caniago, Bappenas, itu pernah beberapa kali ke sini. Itu gimana sampai beliau bisa ditarik ke sini itu tuh gimana tuh? Ya, Jadi begitulah media sosial itu mempengaruhi. Jadi saya sering update status nih, pada ini. Okay. Nah, kebetulan beliau mungkin melihat nih aktivitas saya, pantau terus. Suatu saat beliau mengatakan, saya ingin berkunjung ke sini. Saya kaget, luar biasa. Gitu kan? Seorang menteri, Andrinov Caniago, menteri gitu di Bappenas. Iya, ke sini. Sudah lebih dari 3 kali beliau ke sini. Oh gitu? Iya, jadi bukan sekali 2, tapi sudah lebih dari 3 kali beliau ke sini. Gitu, sampai sekarang. Jadi beliaulah yang jadi saya bikinkan begini, waktu Pak Andrinov ke sini, saya katakan, Pak, izin saya sudah punya proposal. Karena di sini daerah rentan tsunami, saya katakan pengunjung banyak. Saya ingin menjadikan pondok mengaji ini sebuah masjid. Masjid juga berfungsi sebagai shelter tsunami. Iya. Oh, berarti 4 mungkin lantai. Ketinggiannya ya? Iya, saya sudah bikin kan RAB-nya dan juga desainnya. Iya, berarti 4 lantai. Jadi lantai selain berfungsi ruangan di bawah bisa difungsikan untuk ngaji dan lain-lain, di atasnya shelter. Bisa menampung sekitar 200 lebih orang jiwa. Oh gitu. Kita harapkan nanti ya nauzubillah ya. Iya, tsunami pengunjung bisa lari ke atas. Dan juga anak-anak yang kelompok rentan ini, hasil riset saya mengatakan memang di sini kelompok rentannya tinggi, Kak, lebih dari 50%. Dan kemana mereka lari? Kalau dilihat paling di Padang yang ada baru. Kalau sepanjang pantai ini udah ada belum? Tidak ada, tetapi ada satu sekolah pelayaran. Oh, sekolah pelayaran. Jauh. Oh ya, jauh, kan? dan itu kan agak masuk juga. Jauh. Kalau orang di sini ada. keburu lewat dulu kalau ngejar ke sana kan gitu. Jadi berarti di daerah pantai ini belum ada sebenarnya. Jadi sangat butuh kita shelter. Butuh shelter. Iya, makanya saya bikin proposal, kemudian saya sampaikan ke Pak Andrinov, kemudian Pak Andrinov memfasilitasi untuk sama Menteri Sosial waktu itu. Waktu itu Menteri Sosial kemari, saya sampaikanlah proposal ke beliau dan juga ke Kementerian Agama. Jadi tapi alhamdulillah sampai sekarang masih di kementerian gitu. Baik, sahabat Ikhwanul, saya jadi kepikiran. Kalaulah sepanjang pantai ini memang belum ada shelter untuk mitigasi bencana khususnya tsunami. Mungkin tidak hanya di Menteri Sosial, tapi setahu saya itu melalui Kementerian PUPR juga bisa ya. Itu melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat. Itu kepala balainya teman saya juga, satkernya Mas Rocky juga teman saya. Nanti saya coba bantu-bantu ngobrol dan mungkin bisa dengan Pak M Hidayat, Pak Dedet itu.
Dia Perkim itu, Perkim ya. Sorry Pak Dedet. Iya, Dia perumahan kan? Iya, perumahan Tapi dia. apapun tentu Pak Rusun. Dedet, Pak M Hidayat yang di Iya. Kementerian PUPR sekarang Iya. juga tentu mungkin mudah-mudahan juga Amin, bisa amin, ya Allah. membantu kita Iya, kan amin, gitu ya. amin, ya Allah. Mudah-mudahan bisa membantu memfasilitasi supaya daerah ini ada itu Iya, gitu ya. shelter. Iya, Betul. ada shelter dan itu Betul. adanya di PUPR. Memang Bisa juga BNPB mungkin, Kak. BNPB juga ada. BNPB, Ya, ya itu. BNPB Jadi ada, di Kementerian PUPR juga ada. Jadi mungkin kolaborasi ya Kak ya. Oke, ya, ya, baik. Mudah-mudahan lah didengar nih Iya. Kak Iwan gitu. Jadi kita punya shelter. Terakhir, Yen, apa yang kira-kira mau disampaikan ke sahabat Ikhwanul? Mudah-mudahan yang nonton rame. Silahkan ya. Iya, jadi terima kasih sekali lagi atas kunjungan Kakak dan keluarga ke sini. Yang saya ingin harapkan ke depan adalah bahwa lokasi ini, zona ini adalah zona merah tsunami. Ya. Sangat tinggi. Kakak bisa Ya, lihat ya. tidak sampai 50 meter. Ini udah 20 pantai meter nih, Oke. langsung pantai. Oke, Jadi oke. sangat tinggi. Jadi berkaitan dengan hal itu tentunya kita butuh shelter Kakak. Oke. Jadi kita pun sudah membuatkan desainnya, juga menghitung RAB-nya juga. Kita akan bikinkan shelter 4 lantai, di mana lantai pertama, 2 dan 3 itu adalah untuk aktivitas mengaji dan sholat masjid. Kemudian lantai Yang ke atas itu adalah untuk shelternya sendiri. Diperkirakan dapat menampung 200 jiwa. 200 Jadi kita jiwa, ya. berharap mungkin mohon adalah perhatian dari pemerintah pusat, baik itu kementerian terkait tadi, misalnya mungkin BNPB, kemudian PUPR, Menteri Sosial mungkin atau agama, ya Kementerian Agama mungkin ya. Mudah-mudahan bisalah menjawab apa yang menjadi keinginan kami di sini, supaya kami keinginan di sini dan kebutuhan aman. sebenarnya. Keinginan dan kebutuhan, betul. Kebutuhan yang lebih penting adalah kebutuhan, karena di sini banyak lebih dari 50% adalah masyarakat rentan. Kelompok rentan, anak-anak maupun orang tua. Oh iya. 50% lebih. Usia lanjut. Sementara di sini tidak ada shelter, tidak ada bangunan yang tinggi. Kalau kejadian habis ini kan habis gitu. semua. Istilahnya kan seperti itu. Nauzubillah min zalik, mudah-mudahan jangan kejadian gitu Nauzubillah. ya. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Yen. Ini kan tahun politik. Ya. Kalau saya yakin Bu Haryani ini tidak sama sekali. Saya yakin, saya bersaksi beliau ini berbuat seperti ini enggak sama sekali arahnya kemana-mana. Tapi kalau ngelihat begini, ini harusnya kan sudah bisa benar. Berminat atau bagaimana atau gimana sih? Jadi misalnya di DPRD Pariaman kayak kalau wilayah ini saya yakin lah pasti duduk lah kan gitu. Nah itu gimana tuh ya? Jadi gitulah kadang-kadang gitu ya Kak ya. Sebelum di sini saya kan juga sering riset di Kota Tangga, Pasinan Tigo. Pasinan Tigo. Oh iya pernah dengar. Pasinan Tigo. Sampai sekarang itu menjadi wilayah binaan Bung Hatta kita itu. Saya yang pertama kemarin masuk ke sana, Pasinan Tigo. Nah, mereka masyarakat di sana kadang-kadang curiga juga nih. Nih Ibu kesini mau bagi-bagi baju, nyalek Bu. Nah gitu, saya ketawa saja. Saya bismillah aja membantu Bapak Ibu. Sama halnya di sini, Kak Iwan. Jadi pure saya memang hanya ingin mengembangkan daerah inilah gitu ya. Dalam artian membantu masyarakatnya. Luar biasa. Baik itu dari sisi ekonomi maupun sosial. Itu aja, tidak ada yang lain. Nggak kebayang mau apa, mau gimana, itu tuh urusannya lain lagi lah kira-kira. Ini nikmat gitu ya. yang luar biasa yang Allah sudah berikan ke saya. Udah. Tapi bagi saya, kalau seandainya saya ketua partai, langsung saya lamar. Ibu besok caleg untuk wilayah ini DPRD Kabupaten Pariaman. Karena ya kita bukan artinya mengenyampingkan calon-calon yang lain, tapi orang menjadi duduk mencalonkan diri di legislatif itu kan dengan berbagai macam latar belakang, tujuan yang ini ya. Betul. Dan dengan cara-cara. Sedangkan ini sudah berbuat. Ini orang sudah berbuat loh Pak gitu. Sudah 4-5 tahun sudah berbuat dan hasilnya sudah nyata, bahkan bisa mengumpulkan orang-orang se-Indonesia. Saya tahu punya grup donatur kan gitu ya. Nah, dan itu kepercayaan, saya bersaksi beliau amanah gitu. Nah, kenapa tidak nih orang-orang seperti ini yang dijadikan calon gitu loh. Tapi ya sudahlah, itu urusan Tuhan lah ya. Oke, berarti terakhir itu yang mau disampaikan? Ada lagi barangkali?
harapan? Semoga shelter bisa segera dibangun Kakak, karena itu penting. Sangat dibutuhkan bagi masyarakat sekitar dan anak-anak pondok mengaji kami yang lebih kurang 60 orang ini Kakak. Itu aja. Baik, sepertinya kita sudah hampir berakhir. Kesimpulan kalau sejarahnya bagaimana ini berdiri sudah sama-sama kita dengar, tetapi memang saya juga melihat di lokasi ini karena ini zona jalur merah, mau tidak mau, tidak hanya satu barangkali, mungkin ada pada jarak tertentu sangat dibutuhkan kehadiran shelter tadi untuk mitigasi bencana khususnya tsunami. Itu yang pertama. Tetapi khusus untuk di titik ini lahan sudah dihibahkan ke Bihariani ini 400 meter persegi, sudah ada lahannya, sudah dihibahkan. Kemudian daerah ini, pondok mengaji kita ini butuh tempat sholat yang barangkali lebih representatif, mungkin berupa masjid, berupa musola, atau berupa ruang sholat dan ruang untuk mengaji. Kita bisa bayangkan tiap hari anak-anak mengaji di sini dekat dengan wisatawan. Kemudian mobil juga harus keluar masuknya dekat sekali, pasti terganggu. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya sesuai dengan rencana Bu Haryani tadi di lantai 2 dan 3 bisa kita manfaatkan untuk mengaji, untuk sholat. Sedangkan di lantai atas kita manfaatkan untuk shelter, luar biasa. Saya berharap, saya memanggil teman-teman saya juga banyak di PUPR, di kementerian, di BPPW Sumatera Barat, ayolah. Kita bantu minimal memfasilitasi bagaimana caranya supaya bisa di sini segera kita bangun shelter. Saya akan hubungi nanti kepala balainya, saya akan hubungi Mas Rocky, satkernya di Sumatera Barat. Mudah-mudahan bisa membantu minimal mencarikan jalan keluarnya. Kira-kira gitu. Amin, amin, amin ya Allah. Yang kemudian juga nanti saya akan di deskripsi, saya akan sertakan nomor kontak. Boleh ya? Boleh, silakan. Nomor kontak beliau, kemudian akun Facebooknya, karena di sini juga ada di Pondok Mengaji ini semacam kelompok donatur. Mungkin donatur tetap, mungkin donatur insidental, siapa yang ingin berzakat, infak silahkan. Karena kalau tentang bersedekah itu nggak perlulah. Hampir semua kita udah tahu bagaimana manfaat, bagaimana nilai bersedekah. Yang jelas kita nggak pernah jadi miskin gara-gara bersedekah. Nah, silahkan kami, bukan kamilah, Bu Haryani ini sangat terbuka, silahkan semua tercatat, pengeluaran, pemasukan jelas. Karena saya juga udah pernah melihat bagaimana pembukuan beliau dan kita yakin bahwa itu tidak akan mungkin lah. Dan ini sangat-sangat insya Allah sangat-sangat amanah, mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Amin, amin ya Allah. Itu ya Bu Yen ya? Ya, amin, amin. Demikian saja sahabat Ikhwanul, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.